Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kita ketemu di video kita kedua, video praktikum kita yang kedua ini. Jadi pada video kita kali ini akan membahas tentang operator. Jadi operator dalam bahasa pemrograman. Nah, operator ini adalah simbol-simbol yang sering digunakan untuk operasi tertentu. Dan biasanya sudah merupakan dasar dari pemrograman. Nah, kita cek ya sama-sama. Di sini operator itu ada terbagi menjadi 6, yakni operator aritmatika, operator penugasan, pembandingan atau relasi, logika, bitwise, dan ternary. Nah, kita akan coba membahas salah satu per sub dari operator yang ada, operator yang 6 ini. Nah, aritmatika ini yang saya pikir kawan-kawan adik-adik sudah sangat familiar ya. Jadi kalau aritmatika itu ada plus, ada kurang, ada kali, bagi, sisa bagi, dan pemangkatan atau pangkat ya. Jadi simbol-simbolnya ini adalah simbol-simbol yang tidak jauh beda saat kita belajar matematika ya. Nah, oke, kita langsung saja sampelnya, contoh, kita contohkan saja ya. Nah, oke, jadi pastikan sudah ada layar text editornya untuk kita menguji. Jadi biasa saja ya, misalnya kalau kita punya nilai A sama dengan 1, A sama dengan 10, kemudian kita punya nilai B sama dengan 12 gitu ya. Oke, kita mau buat untuk yang penjumlahan, berarti kita tinggal menambahkan saja. Misalkan di sini kita buat apa dulu ya, tagnya penjumlahan sebagai labelnya dulu, misalkan jumlah sama dengan A, tinggal kita panggil variabel yang di atas, kemudian operatornya apa, plus, kemudian variabel. Jadi kita ingin menambahkan nilai A dan nilai B gitu. Jadi hanya memanggil variabel kemudian memasukkan simbol operatornya, mudah ya. Oke, selanjutnya kita print jumlah. Oke, kita panggil variabel yang menampung perhitungan penjumlahan yang ini. Oke, kita coba jalankan. Oke, ya hasilnya adalah 22 ya. Kalau kita lihat di sini hasilnya adalah 22. Oke, kita lihat dulu supaya bersih. Oke, kita coba masukkan di sini untuk input ya. Kita menggunakan yang input. Ingat bahwa untuk nilai hitungan atau proses hitungan itu kita wajib memberikan tipe data. Jadi kita wajib memberikan tipe data. Input, masukkan nilai A. Sip, masukkan nilai A itu ya, titik 2 spasi biar agak jarak. Kemudian kita buat juga yang kedua sama, kita copy aja yang di atas, copy, kemudian kita paste. Di sini kita ganti variabelnya B ya. Oke, kita coba jalankan, masukkan nilai A nya adalah 3, B nya misalkan 5. Oke, penjumlahannya adalah 8. Oke, agar lebih manis lagi kita coba tambahkan di sini hasil ya. Hasil. Oke, titik koma, titik 2 dulu ya, titik 2, terus kita tanda kutip, tutup. Nah, ini tutup ya. Oke, kita jalankan lagi, masukkan yang pertama 1, 3, masukkan 5. Hasilnya adalah 8. Oke. Untuk penjumlahan, nah bagaimana tentang pengurangan? Sama saja dari sekalian, jadi kita tinggal copy paste ini saja biar tidak berlarut-larut. Plus di sini kita coba kurang, di sini variabelnya kita ganti karena di atas sudah pakai variabel jumlah. Nanti kalau variabelnya sama nanti bingung mau manggil yang mana gitu ya. Ini kita pasang variabelnya kurang, kita panggil kurang di sini.
kurang, kemudian perkalian ya, kurang, sudah, kita ini kita beri kurang ya, kurang, kemudian perkalian, saya closing dulu, perkalian, sudah. Sini perkalian, simbolnya operatornya apa? Masih ingat? Ya, operatornya adalah bintang, masih. Oke, perkalian. Di sini kita ganti variabelnya kali. Kemudian kita panggil variabelnya adalah kali. Tuh. Selanjutnya, agar jangan bingung, nanti di sini kita buat hasil jumlah, hasil kurang, hasil bagi, hasil kali ya, hasil kali. Nah, kita copy paste lagi, kita tambah untuk bagi. Oke, bagi. Bagi, kita ganti operatornya yaitu garis miring, kemudian kita ganti variabelnya biar jangan sama, bagi. Di sini kita panggil variabel bagi. Oke ya. Apalagi selain bagi, apalagi pangkat ya. Pangkat di sini kita pangkat misalnya kita mau pangkat A saja gitu. Jadi kita akan buat A sama dengan, bukan A sama dengan ya, pangkat A sama dengan variabel A, terus kita buat pangkat 2 gitu ya. Sama juga pangkat B, kita buat panggilannya B yang dipangkatkan 2. Sudah. B terakhir yaitu dari operator aritmatika itu adalah sisa bagi gitu ya. Sisa bagi ini ya, sisa bagi modal. Jadi sisa bagi, misalkan sisa bagi dari A dan B itu berapa. Nah, misalkan sisa baginya itu adalah, misalkan kita sisa bagi sama dengan A, terus kita masukkan simbol operatornya yaitu persen B gitu. Nah, ini misalnya kalau seandainya A-nya itu adalah 10, A-nya itu adalah 9, kemudian A-nya misalkan ya, sebentar di sini, misalkan A itu adalah 9, kemudian B itu adalah 3, bukan 32, maka hasilnya berapa? Maka sisa baginya adalah berapa? 1, karena 9 dibagi 2 kan 4, tapi sisa baginya adalah 1 ya. Paham ya? Oke, kita coba untuk jalankan print hasil. Oke, sisa bagi, koma, kita panggil variabel sisa bagi. Kita coba jalankan ya. Jadi ini untuk penjumlahan, kita hanya perlu mengganti operatornya, plus, minus, kali, pangkat bintang, garis miring. Untuk pembagian pangkat itu bintang pangkat 2, pangkat bintang 2, kemudian ada modal dengan simbolnya itu adalah persen. Oke, kita coba jalankan. Oke, ada banyak di sini, ada yang salah. Kita clear dulu ya. Oke, kita clear dulu. Ini yang salah apa tadi ya? Yes, karena berapa yang dipangkatkan ya. Jadi yang ini salah. Maksudnya yang tadi yang errornya di sini. Kalau kalian lihat, saya coba running. Nah, salahnya di sini, dia tidak menemukan selepas ini pangkatnya berapa. Jadi maksudnya pasca dari
di sini itu gini, A pangkat berapa itu, misalnya di sini pangkat 2, A pangkat 2 kita buat. Oke, sisa bagi masih error. Kita lihat sisa bagi di sini. Apa yang membuat sisa bagi error? Print sisa bagi. Sisa bagi sama dengan A modal B ya. Apa yang error di sini? Sisa bagi. Sisa bagi. Sisa bagi. Sama tuh ya. Apa kira-kira? Nama ya di sini Sasa. Sisa. Sisa. Oke, kita coba jalankan lagi. Sisa bagi masih error. Sisa bagi, sisa bagi, sisa bagi. Sama tuh ya. Apa yang error kira-kira? Di sini ada yang apa? Print sisa bagi. Apa yang kurang di sini? Oke, coba kita ganti nama. Nama variabelnya S bagi saja. S bagi, kemudian di sini S. Oke, kita koma ya di sini. S bagi. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena tadi tuh saya lupa masang koma di sini. Nah, saya langsung sebagi. Nah, ini dia tidak akan baca kesalahan karena di sini adalah perintah string, kemudian inilah dilanjutkan dengan pembagian. Perintah yang benar adalah kita harus membuat koma karena dua hal ini merupakan dua statement yang beda. Ini statement pertama, sedangkan yang ini adalah statement kedua. Jika kalau saya tidak pasang koma di sini, nah ini dia akan baca satu statement dan dia menolak error. Jadi jangan lupa untuk pasang koma. Oke, kita close dulu, kita lihat dulu ya. Oke, masukkan nilai A, penjumlahan, kemudian di sini A pangkat 2. Kita belum buat hasil ya. Print hasilnya, hasil A dipangkatkan 2 gitu ya. A dipangkatkan 2 itu sama dengan berapa? Kita koma, kita panggil variabel pangkat yang pangkat A yang ini. Kita buat satu dulu ya. Kita coba untuk jalankan. Kita ada yang error. Apanya error? Nilai A. Suka nilai A gitu ya. Kita coba clear dulu yang di bawah. Kita coba jalankan. Masukkan nilai A. Nilai A misalkan kita masukkan 10. Masukkan nilai B, misalkan nilai B itu adalah 3. Kita lihat hasilnya. Ini ya. Jadi sebentar. Kita lihat cek sekian di atas. A ditambah B ya. Jadi 13 dikurang 10 dikurang 3 ya 7. 10 dikali 3 30. Ini bagi ya. Ini bagi. Ini bagi, ada yang salah di sini. Ya, ini harus kali ya. Belum saya ganti labelnya. Apa-apa. Ini bagi, hasilnya 3,33 sekian, sedangkan pangkat dari 10 pangkat 2 itu adalah 100 benar, kemudian sisa bagi adalah 1 karena 10 dibagi 3 itu dapatnya 3 dan sisanya adalah 1. Oke ya, jadi sangat mudah dan tidak terlalu sulit. Jadi penulisannya sangat gampang, langsung saja kita buat variabel, kemudian kita tinggal masukkan variabel apa yang mau digunakan, gunakan operator plus atau yang sebagainya. Nah, kalau ada yang masih kurang paham silahkan komen dan sebagainya. Kita closing dulu yang ini, kemudian kita akan coba lihat kembali di slide kita. Jelas ya pembagian operatornya, jadi tinggal memasukkan simbolnya saja. Jadi selanjutnya ini ada contoh soal yang harus kita selesaikan.
Misalkan 2 ditambah 3 dikali 2. Ini jawabannya berapa sih? Ada yang jawab 2 ditambah 3 itu 2 ditambah 3 5 dikali 2 jadi 10. Ada yang jawabannya 10. Ada yang jawabnya berapa? Ada yang jawabnya 6 ya. 3 dikali 2, kemudian 3 dikali 2 ini 6, kemudian 6 ditambah 2 8. Nah, kira-kira jawabannya benar mana? Ya, jawaban yang benar itu yang ke berapa? Kalau di kalkulator jawabannya benar berapa? Nah, jawaban yang benar itu adalah yang 8 ya. Karena menurut para ahli di matematika sepakat bahwa jika ada sebuah persamaan yang seperti ini dan tidak ada tanda kurung, kalau ini kan di bawah ada tanda kurung ya, jadi kita tahu mana yang perlu diselesaikan duluan, maka yang diselesaikan duluan itu adalah operator yang perkalian gitu. Jadi dikalikan dulu baru dijumlahkan gitu. Dari kiri ke kanan. Jadi seandainya kalau kita punya gitu ya, jadi yang diselesaikan itu dari kiri dulu, yang tipenya perkalian, selanjutnya baru ditambah. Oke, kita coba selesaikan yang pertama ya, yaitu 2 ditambah 3 dikali 2. Jadi kita ikut prosedur matematikanya, yaitu kita kalikan dulu baru kita tambahkan. Caranya seperti apa? Nanti kita tinggal, ini saya hapus dulu, Ctrl A kita adalah berapa tadi? Coba kita lihat kembali. A 2 3. Oke, kita buat ini dalam bentuk variabel ya. A menampung variabel 2, B menampung variabel 3, dan C menampung variabel 2. Oke. A sama dengan 2, B sama dengan 3, terus C sama dengan 2 gitu. Nah, sesuai dengan penulisan kaidah berarti kita perlu apa? Mengkalikan dulu ya variabel B dengan variabel C. Nah, berarti tinggal kita tambahkan di sini. Di sini kita tambahkan misalkan D sama dengan B. Bisa kita buat langsung begini. B dikali C gitu ya, ditambah dengan A gitu. Kita print D ya, sorry. Oke, lihat hasilnya 8 ya, benar ya, hasilnya 8. Jadi kita lakukan perkalian dulu baru kita melakukan penjumlahan. Oke, soal nomor 1 mudah ya. Kemudian kita lihat soal yang kedua, ini juga sangat mudah. 2 ditambah 5 dikurang 2, sama aja kayak tadi ya. Berarti di sini 2. Kita bisa langsung sih sebenarnya tanpa membuat variabel. Misalnya kita langsung saja. Misalnya kita langsung seperti ini. Misalkan 2, langsung aja kita masukkan di sini. 2 ditambah berapa tadi? 2 ditambah 5 dikurang 2. Oh my god. 2 ditambah 5 dikurang 2. Jadi sangat mudah ya kalau operator pemanggilannya D. Kita lihat hasilnya. Di sini saya klik dulu biar. Oke, hasilnya itu adalah D8 ya. 2 dikali 5 10, 10 dikurang 2 sama dengan 8. Udah ya. Selanjutnya pangkat ya, 2 dipangkatkan 3 ditambah 12. Oke, mudah saja. Berarti 2 dipangkatkan 3 ya. 2 pangkat pakai simbol pangkat, kemudian pangkatnya berapa? Pangkatnya 3. Selanjutnya 3 ditambah dengan 12. 3 ditambah 12. Kita print. Oke, hasilnya 20 ya. Yes, benar. Oke, selanjutnya apa lagi? Yaitu modals atau sisa bagi. Jadi 9 bagi 2 tuh hasilnya berapa? Sudah, kita tinggal buat saja.
yaitu 9. Mod dari itunya berapa, sisa baginya berapa, pendek 1 ya, jawabannya 1. Oke, saya rasa untuk aritmatika masih mudah ya, dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa pahami. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu tentang operator penugasan. Kalau dilihat dari simbol itu biasanya sudah sama ya, sama. Jadi operator penugasan ini adalah operator yang berfungsi untuk memberikan tugas pada variabel. Gitu. Jadi misalkan yang sudah kita gunakan tadi, misalkan di sini kalau kita lihat ada variabel atau operator pengisian, dan ini sudah kita gunakan tadi ya. Kalau kita perhatikan, misalkan kita perhatikan A sama dengan 12. Nah, ini termasuk operator yang sama dengan ini, termasuk dalam tipe operator penugasan. Kenapa tipe operator penugasan? Karena operator penugasan ini diberikan tugas pada variabel. Artinya bahwa operator ini difungsikan untuk variabel. Jadi dia berfungsi untuk menampung angka 12 gitu. Jadi dia memberikan tugas tambahan pada variabel. Nah, ini sama dengan ini termasuk dalam tipe operator penugasan. Nah, kalau kita lihat dari simbol-simbolnya, ada penjumlahan tinggal ditambah plus sama dengan, ada pengurangan kurang sama dengan, ada perkalian pangkat bintang sama dengan, ada pembagian garis miring sama dengan, ada sisa bagi yaitu persen sama dengan, ada pemangkatan yaitu bintang 2 sama dengan. Jadi mirip sama yang aritmatika, tapi dia fungsinya atau digunakan pada kondisi-kondisi yang tertentu. Oke, misalkan kita coba ya. Kita coba untuk aritmatika di sini. Oke, kita coba ketik dulu operator penugasan. Oke ya. Di sini kita closing dulu. Oke, yang pertama misalkan kita punya inputan ya. Inputan nilai X. Inputan nilai X gitu ya. Terus nilai X sama dengan kita menampung input terus masukkan nilai X ya. Masukkan nilai X titik 2 sama dengan. Jadi kalau kita jalankan di sini dia akan minta masukkan nilai X. Oke ya. Oke, kemudian kita akan pasang operator. Jadi operator penugasan ini sebenarnya mirip dengan aritmatika. Cara kerjanya sama, tapi dia lebih simpel sih, lebih simpel. Misalkan kita mau berikan penugasan seperti ini. Jadi simbolnya kan tadi kalau nggak salah, kalau plus berarti plus sama dengan ya. Itu operatornya ini untuk penjumlahan. Gitu. Jadi begini, misalkan ini nilai X ya. Nilai X, misalkan kalau nilai X di sini saya masukkan misalkan 5 ya, misalkan 5. Kemudian kita pakai operator penugasan, di sini kita cukup nilai X terus plus mana plusnya? Plus sama dengan misalkan 20. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa operator ini memberikan tugas tambahan kepada nilai X di sini untuk menambahkan 20 angka ini. Jadi kalau misalnya nilai X kita adalah 5, ketika kita pakai nilai X plus 20 artinya dia akan menambah angka 20 ini ditambahkan ke dalam nilai X. Angka 20 ini ditambahkan ke nilai X ya. Paham tidak? Dan paham ya. Kita coba save. Misalkan saya masukkan 10. Oke. Saya memberikan nilai X 10. Ini gak jadi ya, sorry, karena di string. Oke, ada yang kurang di sini dan masih banyak yang kurang ya. Kita belum print. Nilai X plus minus sama dengan 3, 20. Saya print dulu.
print hasilnya adalah nilai X. Di sini karena kita gunakan, di sini errornya kalau kalian lihat must be string str atau not integer, harus string bukan integer. Maksudnya bahwa angka yang saya masukkan di sini, kalau lihat error di sini kan tadi saya masukkan, bentar, saya masukkan, bentar, kita clear dulu biar rapi. Pada saat kita jalankan, saya masukkan kan 40 kan tipe datanya kan angka ya, jadi dia tuh harus integer. Jadi pada saat ini error, dia bilang harus string bukan integer ya, must be str not in gitu. Jadi kita harus membuat tipe datanya di sini ya. Kita tambah int, sip, kita save. Oke, jadi nilai X plus sama dengan 20 artinya dia menambah angka 20 ini ke dalam variabel yang ada di sini. Oke, kita coba, kita jalankan, masukkan nilai X, misalnya X nya adalah 10. Oke, maka nilainya adalah 30 karena 10 sudah ditambahkan dengan variabel 20, jadi hasilnya adalah 30. Jadi penugasan itu adalah dia memberi tugas tambahan kepada suatu variabel. Jadi kalau nilai X plus minus sama dengan 20 artinya dia menambah angka 20 ini ke dalam variabel X, variabel nilai X ya. Dan itu berlaku untuk operator-operator yang sebelumnya, operator perkalian, pengurangan dan sebagainya. Misalnya kalau kita kurang berarti kita tinggal di sini kurang, kita jalankan, masukkan nilainya, misalkan kita masukkan nilainya 50. Oke, maka jadinya 30 karena apa? Karena yang kita masukkan adalah 50, sedangkan nilai X diberikan tugas untuk mengurangi mengurangi variabel ini sebanyak 20, maka hasilnya adalah 30. Nah, begitu pula dengan perkalian ataupun pembagian. Oke, di sini kita taruh yang 10. Jika kita masukkan di sini nilai X-nya sama dengan 10, maka hasilnya adalah 100 karena angka di sini adalah 10 dan dikalikan dengan 10 yang ada yang baru ini. Jadi hasilnya adalah 100. Ya, berapa? Oke. 100 sama juga dengan yang mod atau pangkat ya. Misalnya di sini pangkatnya berapa? Di sini pangkatnya berapa? Oke, di sini kita pakai pangkat. Kalau pangkat ini gini, misalkan di sini kita masukkan pangkatnya itu adalah pangkat 3 gitu ya. Kita jalankan, nilai X sama dengan misalkan 2. Maka hasilnya 8 karena apa? Pangkatnya 3. Jadi ini sama artinya bahwa 2 dipangkat dengan 3 gitu. Ya, 2 dipangkat dengan 3 karena pangkat sama dengan 3. Jadi 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Benar ya? Oke, dan sisa bagi juga sama. Misalkan di sini kita modnya berapa? Sisa bagi kita persen, misalnya persennya adalah 9. Kemudian kita kita bagi yang 15 saja ya, 15. Kemudian nanti kita masukkan angka 2. Kita masukkan, salah ya saya. Oke, kita masukkan 31 aja lah. Jadi ceritanya 15 dibagi 31. Oke, modnya adalah 1 ya. Oke, jadi mirip dengan operator aritmatika yang tadi, tapi simbolnya itu beda dan penggunaan kondisinya itu juga beda. Jadi kalau biasanya kalau aritmatika itu ada dua variabel, misalnya ada A plus ada B ya. Tapi kalau untuk penugasan biasanya satu variabel tinggal ditambahkan atau diberikan tugas tambahan. Tinggal diberikan tugas tambahan. Ingat ya, jadi kalau
operator penugasan itu dia memberikan tugas tambahan, variabel itu memberikan tugas tambahan gitu. Jadi seperti ini yang tadi saya katakan bahwa nilai X dia menambahkan gitu, menambahkan atau memberikan tugas untuk mood 15 dan sebagainya. Ya, silakan dicoba atau dipraktikum untuk biar lebih jelas. Oke, selanjutnya masih tetap semangat ya. Selanjutnya ini adalah operator pembanding atau operator relasi. Jadi operator pembanding inilah berfungsi untuk membandingkan dua nilai, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada simbol-simbolnya mana, nah lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan sebagainya. Oke, kita coba ya satu-satu. Oke, kita close yang ini, kita save ini, operator pembanding. Oke, sama saja misalkan kita punya dua nilai yang sama, nilai X sama dengan input, kita pasang tipe dulu ya, biar input sama dengan, oke, masukkan nilai X titik 2 sama dengan, oke, selanjutnya kita buatnya nilai Y juga, nilai Y, oke. Oke, jadi operator sama dengan, jadi kita coba ya. Coba kita buat label dulu, misalnya operator sama dengan, misalkan oke, misalkan Z ya, kita pakai Z. Z sama dengan A. Apakah A itu sama dengan B? X ya, A ya. Apakah X itu sama dengan Y? Nah, di sini kita akan coba print. Di sini kita akan print nilai, lupa, yaitu kita print nilai, kita gunakan pengambilan nilai ya, kita gunakan kurung kerawal untuk nanti menginput nilai yang ada dalam sini. Kemudian nilai itu sama dengan nilai yang kedua, biar nilainya muncul, terus sama dengan, di sini kita buat dot formatnya ya, formatnya jadi nilai X di sini sama dengan nilai Y bernilai apa? Ya. Oke, kita hapus yang ini ya. Jadi di sini nanti akan menampilkan nilai X yang kita input di sini, kemudian yang ini akan menampilkan nilai Y yang kita input di sini, kemudian yang ini akan menampilkan nilai Z ya. Jadi ini kita hapus dulu karena kita memasukkan 3 variabel, maka kita butuh untuk menambah satu perintah, yaitu namanya format. Format, terus kita panggil variabelnya apa. Jadi variabelnya X, Y, Z. Oke. Jadi yang X, Y, dan Z. Jadi X ini akan dipanggil di yang ini, sebentar. Ya, ini X-nya dipanggil yang ini. X-nya akan dipanggil di sini. Kemudian Y-nya akan dipanggil di sini. Kemudian Z-nya akan dipanggil di sini, gitu ya. Kita menggunakan tambahan yaitu dot format. Terus contohnya kalau kita buat di sini YX ya, kita kebalik ya, YX. Nah, jadi nanti nilai Y-nya muncul di mana? Ya, di sini ya. Nilai Y munculnya di sini, nilai X muncul di sini, atau nilai Z muncul di sini. Kalau kita taruh di sini Z duluan, Z X Z itu Z ya. Maka di sini akan muncul nilai X, di sini muncul nilai Z ya, yang maksudnya Z, ini nilai X dan ini nilai Z ulang.
gitu ya. Jadi kita format ini sangat berpengaruh pada ya posisinya di sini. Oke, jadi kita X kembali kemudian Y dan Z. X yang nilai ini akan masuk ke sini, Y nilai kedua yang ini akan masuk ke sini, dan Z nilai yang ketiga ini akan masuk ke sini. Oke, kita coba jalankan. Oke, masukkan nilai X. Kita masukkan nilai X adalah 5. Nilai Y adalah 7. Jadi hasilnya nilai 5 sama dengan nilai 7 itu bernilai false. Salah ya, karena tidak sama, nilai dan 5 itu tidak sama, jadi nilainya itu false. Jadi pembanding itu nilainya ada 2, true dan false. Nah, ini harus kita kasih spasi ya, biar dia agak berjarak. Oke, misalnya kita masukkan untuk kita masukkan kembali ya, sebentar, clear. Kita masukkan kembali, masukkan nilai X 5, masukkan nilai 5. Apakah 5 sama dengan 5? Ini sama, berhasil, nilainya adalah true ya. Jadi konsepnya adalah membandingkan dua nilai. Nah, atau misalkan di sini kita nggak pakai input, sini kita nggak pakai integer ya, tipe data. Di sini kita masukkan kata pertama, yang kedua kita masukkan kata kedua. Misalkan kata pertama kita akan membandingkan kata pertama sama kata kedua. Jadi sama dengan ini, membandingkan dua hal. Jadi kita coba jalankan. Oh sorry ya, di sini kelebihan karena tadi kita sudah hapus. Masukkan kata pertama. Kata pertama bilang sekolah. Kata kedua kampus. Oke, false ya, karena kata pertama adalah sekolah, dua ini tidak sama dengan, maka nilainya adalah false. Jadi masukkan di sini tidak sama dengan nilai masuk yang kedua, maka nilainya itu false, salah. Kita buat lagi yang baru. Masukkan kata pertama sekolah, masukkan kata kedua sekolah. Kata sekolah, karena dua inputannya nilainya sama, maka dia nilainya adalah true. Jadi kalau inputan ini kedua-duanya sama, maka nilainya adalah true. Kalau seandainya yang diinput ini yang berbeda, maka nilainya adalah false, karena di sini operatornya atau rumusnya mengatakan bahwa jika Z sama dengan X sama dengan Y, gitu. Apakah X sama dengan Y gitu, apa tidak gitu ya. Jadi apakah X sama dengan Y, misalkan X nya itu adalah kamu, Y nya adalah saya, ya tidak salah, karena yang diinput X nya tidak, X tidak sama dengan Y, maka jawabannya adalah false. Oke, bisa ya. Oke, saya rasa cukup mudah. Oke, kita lanjut lagi yang selanjutnya. Apa lagi? Lebih besar, lebih kecil ya. Oh, kita melewati yang ini ya. Oke, lebih besar, lebih kecil. Oh, ini belum diganti, maaf ya. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil. Ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Oke, salah. Oke, kita lupa. Oke, kita kembalikan di nilai X nya ulang, kita tambahkan int biar nilai int, kemudian di sini kita pasang nilainya. Oke, selanjutnya kita buat yang sama. Ini nilai X, ini nilai Y, ya. Oke, kita gunakan variabel atau operator yang selanjutnya, yaitu kurang dari atau lebih dari. Lebih dari lah duluan. Maka sama juga z sama dengan
X kurang dari apa? X kurang dari Y. Benar enggak? Oke, kita print ini saja biar tidak terlalu. Kita coba jalankan apakah X itu kurang dari Y. Benar apa salah? Oh, masih belum diganti ya. Oke, nilai X, nilai Y. Oke, kita close di sini, kita clear dulu. Oke, nilai X, nilai Y. Jadi pembandingan kita adalah kurang dari lebih besar. Apakah X lebih besar dari Y? Nilai X nya kita bandingkan 5, nilai Y nya kita taruh 2. Apakah nilai X ini lebih besar daripada Y? Jawabannya adalah kok 2 ya? Oh iya, yang di atas ya. Yang untuk yang ini jawaban yang operator pengisian sama dengan yang ini, yang kedua. Jawabannya benar karena 5 itu lebih besar daripada 2. Oke, biar tidak bingung nanti kita yang ini bisa diikuti ya. Jadi 5 lebih besar daripada 2, benar gitu. Coba kita lagi buat yang sama. Oke, di sini kita ganti operatornya ya. Di sini harus apakah 5 lebih besar dari 2. Oke, selanjutnya kita buat lagi yang lebih kecil, sama saja kita pastekan dia. Lebih kecil, mana tandanya? Kemudian kita lanjut dengan lebih kecil sama dengan juga, biar sekalian. Kok sekalian kayak gini tuh? Oke, sebentar. Ini untuk yang kurang dari, sudah. Selanjutnya kita buat yang ini sama juga. Oke, sama, tapi yang ini ada lebih dari sama dengan. Ini kita ganti keterangannya lebih dari sama dengan. Yang ini kurang dari sama dengan. Yang ini kita ganti labelnya itu kurang dari sama dengan. Oke ya, kita save dulu. Oke, kita jalankan. Jadi kita punya inputan X dan Y. Yang pertama kita hitung kira-kira X dan Y ini nilainya sama atau tidak gitu. Yang kedua, apakah X itu lebih besar daripada Y apa tidak. Yang ketiga, apakah X kurang dari Y, X itu kurang lebih besar daripada Y, atau X itu lebih besar sama dengan Y, atau X itu lebih kecil sama dengan Y gitu ya. Kita jalankan. Di sini saya agak besar dikit biar mudah kelihatan. Nilai X sama dengan 10, nilai Y sama dengan 5. Oke, nilai X sama dengan 10 tidak sama dengan nilai Y sama dengan 5, benar false, karena 10 dan 5 ini dua-duanya nilainya berbeda, maka hasilnya adalah false. Nilai X sama dengan 10 lebih besar dari nilai Y. Apakah 10 ini lebih besar daripada Y? Benar ya. Apakah 10 ini kurang dari 5? Salah. Apakah 10 ini lebih besar sama dengan 5? Benar. Apakah 10 ini lebih besar sama dengan 5? Jawabannya salah, karena 10 itu lebih besar daripada 5, bukan kurang besar ya. Maksudnya apakah 10 kurang sama dengan 5? Jawabannya adalah salah, karena 10 itu lebih dari 5 ya. Jadi mudah untuk operator penugasan, operator pembanding ya. Jadi operator pembanding ini nanti kita akan coba untuk membuat studi kasus selanjutnya. Kapan sih kita gunakan operator pembanding, operator penugasan, dan juga operator aritmatika. Oke, mungkin video kita sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang paham, bisa di komen, bisa ditanyakan langsung. Di akhir kata, saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan ketemu di video selanjutnya.